Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Roslani menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tengah memproses pembelian lahan di Mekah, Arab Saudi untuk pembangunan Kampung Haji Indonesia. Rosan seusai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyebut bahwa proyek ini sebagai inisiatif Presiden dan menjadi tindak lanjut dari hasil penemuan langsung antara Presiden dengan putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Yang saya laporkan adalah proses untuk pembelian tanah di Mekah, karena itu adalah proses yang sudah dimulai oleh Royal Commission of Mekah. Beberapa plot sudah ditawarkan yang sangat dekat dengan Mekah, katanya. Ia menjelaskan perubahan besar mendasari proyek ini, yakni keputusan Kerajaan Arab Saudi untuk mengubah undang-undang kepemilikan lahan di Mekah. Untuk pertama kalinya, pihak asing termasuk Indonesia, kata Rosan, diizinkan memiliki tanah dengan status freehold atau hak milik penuh. Undang-undang itu telah mulai diubah dan akan berlaku efektif pada Januari 2026. Ya, ini ya merupakan respon langsung dari kerajaan atas permintaan Presiden Prabowo, kata Rosan. Karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai prosesnya oleh Royal Commission of Mekah. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Mekah, itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah. Ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang nempel. Rosan yang juga CEO Danantara mengatakan bahwa pemerintah Indonesia ini diminta segera mengajukan desain infrastruktur dan rencana pembangunan sebelum Oktober tahun ini. Lahan yang ditawarkan terdiri atas 8 plot dengan berbagai karakteristik, mulai dari yang datar hingga berbukit serta ukuran bervariasi dari 25 hektar hingga lebih dari 80 hektar. Meski beberapa lokasi masih berpenghuni, Rosan menyatakan bahwa relokasi dan ganti rugi menjadi tanggung jawab penuh pemerintah Arab Saudi. Indonesia hanya akan menerima tanah dalam kondisi clean and clear atau istilahnya terima beres. Ujarnya, kemudian proyek ini lanjut Rosan akan dikelola oleh konsorsium yang dipimpin oleh Danantara sebagai lembaga investasi negara dan dapat melibatkan skema pembiayaan gabungan antara pemerintah dan juga BUMN. Kemudian selain fasilitas pemondokan dan layanan bagi jemaah haji dan umroh, kata Rosan, kawasan Kampung Haji juga dirancang memiliki area komersial. Di sisi lain, Kepala Badan Pengelola Haji atau BP Haji Muhammad Irfan Yusuf berencana memperluas pemanfaatan asrama haji di Indonesia dengan menambah fungsi menjadi hotel haji. Ada upaya asrama haji menjadi hotel haji supaya memberikan manfaat lebih, ujar Irfan Yusuf dalam seminar nasional haji di Universitas Yarsi, Jakarta. Kemudian Irfan juga mengatakan bahwa selama ini pemanfaatan asrama haji hanya digunakan dalam waktu-waktu tertentu saja, misalnya saat musim haji. Kemudian usai penyelenggaraan haji, lanjutnya asrama haji ini jarang lagi digunakan. Nah, di sisi lain, biaya operasional tetap harus dibayar meski tidak ada kegiatan berskala masif. Transformasi asrama menjadi hotel haji untuk menjadikan fasilitas ini tetap produktif dan bermanfaat. Tidak hanya untuk jemaah haji, tetapi juga untuk jemaah umroh dan masyarakat umum. Ia pun mengatakan bahwa konsep hotel haji ini memungkinkan operasionalnya secara profesional dan juga berkelanjutan. Bahkan di luar musim haji, dengan langkah ini, kata dia, diharapkan keberadaan asrama haji ini di seluruh provinsi bisa memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas lagi. Saat ini proses peralihan kewenangan penyelenggaraan haji di tanah air dari Kementerian Agama ke BP Haji tengah berjalan. Pemerintah mulai menyebut bahwa pembahasan RUU Haji dalam rapat paripurna DPR RI ke-25 masa sidang 6 tahun sidang 2024 sampai 2025 menyetujui rancangan undang-undang tentang haji dan umroh menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Dalam daftar program legislasi nasional atau Prolegnas DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang haji dan umroh masuk ke dalam Prolegnas prioritas tahun 2025 yang diusulkan Komisi 8 DPR RI.